337 dan lokal 2 PGMID. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Kepramukaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, jelaskan secara ringkas padat tujuan mata kuliah pendidikan kepramukaan dan bagaimana Anda mengatur kegiatan belajar Anda untuk mencapai tujuan mata kuliah tersebut. 1. Untuk mengetahui dan mendalami dasar-dasar dari ilmu kepramukaan. 2. Menciptakan generasi muda yang mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. 3. Menciptakan generasi yang bertanggung jawab, disiplin, serta mampu membina satuan pendidikan di kepramukaan. Cara saya adalah dengan membuat jadwal atau schedule dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dalam berbagai kegiatan tersebut, saya mampu menyesuaikan waktu yang saya punya untuk mempelajari ilmu kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari mata kuliah ini, sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah saya buat tadi. Selanjutnya adalah dengan cara saya berpedoman pada RPP yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai pembelajaran tentu kita perlu pedoman dari materi-materi yang akan diajarkan oleh guru maupun pembina. Sehingga dengan adanya RPP tadi, maka tentu saya sebagai peserta didik harus berusaha mempelajari dan mencari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Jelaskan secara ringkas padat bagaimana keterkaitan konsep dan prinsip pendidikan atau pembelajaran umum berhubungan dengan prinsip dasar metodik pendidikan atau pembinaan kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. 1. Belajar sambil melakukan. 2. Sistem berkelompok. 3. Kegiatan yang menantang dan meningkat. Serta 4. Mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah. 8. Untuk putra dan putri kiasan dasar. Yang ketiga, jelaskan secara ringkas padat permasalahan dalam pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah saat ini berdasarkan pengamat Anda. 1. Jumlah pembina dan pelatih yang kurang memadai yang mempunyai bukan saja menguasai manajemen pola pembinaan namun juga keterampilan diri pembina dalam bidang teknik kepramukaan. Karena selama ini banyak pembina yang mengikuti kursus pembina hanya sebatas gugur kewajiban. Implementasi ke peserta didiknya tidak pernah sehingga sasaran mengikuti kursus tersebut tidak tercapai. Maka berdampak pada tingkat kemajuan peserta didik di gugus depannya yang tidak berjalan dengan baik walaupun ada pembinanya yang pernah mengikuti kursus pembina pramuka. 2. Masih ada sekolah yang tidak mempunyai nomor gudeg. Memang selama ini menjadi kendala di lapangan. Ketika gugus depan akan berkiprah lebih mendalam atau lebih aktif lagi menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di pangkalannya, terkadang ada kuartir ranting atau kuartir cabang yang melakukan proses registrasi nomor gudeg terlalu birokrasi dan bertele-tele dalam hal syarat pendirian gugus depan, sehingga banyak gudeg yang sudah pesimis dulu, maka akhir 4
Keempat, jelaskan secara ringkas padat apa dan bagaimana ide Anda dalam mengatasi masalah dalam pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah tersebut di masa depan. 1. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, masalah dalam kegiatan kepramukaan akan berkurang. Tidak menutup kemungkinan menghilangkan segala kejenuhan dalam proses pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah. 2. Memilih pembina yang berkualitas dalam pendidikan kepramukaan. Maksudnya adalah, jikalau seorang pembina hanya sebagai pembina yang biasa-biasa saja, mendapat suatu masalah, tentu ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahannya. Namun, jikalau pembina yang mendidik itu memiliki kualitas dan kuantitas yang di atas rata-rata, maka masalah yang ada tersebut bukanlah suatu masalah yang berarti baginya. 3. Melengkapi segala fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan. Masalah seringkali muncul akibat tidak adanya alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembinaan kepramukaan di suatu sekolah, sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan dan kemahiran dalam seorang peserta didik dalam kepramukaan.